materinya. Jadi kalau ada yang kita lupa nanti tinggal diulang-ulang toh di rumah. Oke, baik. Jadi untuk AutoCAD itu tampilannya kurang lebih sama aja semua, sama aja tampilannya. AutoCAD versi 2024, 21, 2017 sama aja tampilannya setiap versi. Ya, enggak ada aja bedanya. Cuma dia ada pengembangan software biasa setiap tahun. Cuma ada penambahan tools yang jarang mungkin kita paham, itu yang dikembangkan setiap tahunnya. Tapi pada dasarnya yang kita pakai menggambar itu sehari-hari sama aja semua, 100% sama, tidak ada bedanya seperti itu. Cuman itu AutoCAD kekurangannya kalau misalnya ilegal kita pakai, setiap connect dengan internet pasti terblokir Ki. Apalagi misalnya kalau sudah terblokir satu kali, biar versi berapa kita pakai tetap keblokir. Berhubung kita sudah install ulang karena sudah terbaca di servernya Autodesk, seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu enggak aja. Nanti memang kalau misalnya enggak bisa gitu AutoCAD, nanti kita pakai ZWCAD itu yang tadi sama aja. ZWCAD dengan AutoCAD perintahnya sama, menu-menunya sama, 90% sama, tidak ada bedanya sama sekali. Dan lebih ringan juga dari kalau laptop ini, ringan sekali ZWCAD seperti itu. Bisa buka file AutoCAD? Bisa buka file AutoCAD? Iya bisa, karena dia memang khususnya untuk file AutoCAD juga. Ya, AutoCAD versi-versinya juga AutoCAD. DWG juga outputnya. Jadi sama aja dengan AutoCAD itu. Cuma yang kita kenal selama ini kan AutoCAD, AutoCAD. Tapi ada yang lain ini sama aja. AutoCAD juga nih produknya. Jadi misalnya kalau ada gambar-gambar CAD itu yang biasa kita buat mirip sih ya, kayak ini. Sama aja gambar-gambar AutoCAD ya, dia bisa buka seperti itu. Ini lebih ringan. Nantilah kita memang kalau misalnya tidak berhasil di situ kita pakai ini. Iya, oke. Nanti mungkin untuk kalau RAB nanti di pertemuan ke-5 lah. 1 minggu dulu ini kita fokus di AutoCAD. Nanti di minggu kedua baru RAB-nya. Nanti kita fokuskan untuk membuat gambar kerjanya memang. Tapi pertama harus kita paham dulu perintah-perintahnya ini semua. Nah, kapan kita misalnya langsung lompat, langsung membuat gambar kerja, langsung buat gambar tampak dan potongan sebagainya, bingung kalau misalnya tidak kita paham perintah-perintah apa yang kita gunakan untuk membuat gambar itu. Nah, makanya di awal-awal dulu mungkin materi 1 sampai 3 atau 4 dan seterusnya kita fokuskan semua pengenalan toolsnya kayak gini. Materi ke-4 ini yang kita pelajari, materi ke-3 semua fungsi-fungsinya ini kita pelajari semua. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi pertama kita mulai dari paling basic aja dulu, dari materi dasar, mulai dari perintah lain, eraser, zoom, sama sistem koordinat ya. Kalau lain saya rasa paham kita. Lain ini fungsinya untuk membuat garis ya, untuk membuat garis. Kalau eraser fungsinya untuk menghapus ya. Zoom mungkin yang belum pernah kita pelajari ini adalah sistem koordinat. Belum pernah dapat materinya ya. Nah, nanti kita coba praktekkan sebentar. Nah, jadi untuk ribbonnya itu di sini perintahnya terbagi-bagi. Nah, di sini ada bagian draw namanya. Draw ini tools yang kita pakai khusus untuk penggambaran memang. Jadi misalnya kalau kita mau menggambar kotak, lingkaran, dia fokusnya di area sini. Ya kan? Kalau misalnya untuk mengcopy, untuk mengediting di sini. Nah, di bagian modify ya sebelah sini. Nah, di sini untuk keterangannya. Nah, di sini pengelompokan, di sini bagian area. Kalau sini bagian blok.
Nah, ini terpisah-pisah jadi ada ininya. Kelompoknya masing-masing. Oh, ini kelompok penggambaran, ini kelompok editing, ini kelompok untuk memberi keterangan, ini untuk misalnya layar dan lain sebagainya. Di sini untuk blog. Nanti fokusnya di sini. Di sini juga ada insert, ada anotatif. Sama aja dengan kayak apa itu Word dan sebagainya, ada juga kayak tools begininya. Ya, jadi yang pertama kita pelajari itu line dulu. Line ini fungsinya untuk membuat garis. Jadi ini tinggal di kelihatan line ya. Line ini tinggal diklik saja kayak gini. Ya, ambil perintahnya, klik areanya kayak gini. Ya. Kayak gitu. Nah, di sini ada pilihannya close sama undo. Kalau close berarti menutup, berarti langsung tertutup di ujung. Kalau misalnya undo itu membatalkan perintah, misalnya ini salah tarikan garisnya seperti ini, kita mau kembalikan, ini tinggal diklik saja ini, ya kan, kembali seperti itu ya. Nah, itu. Tapi kalau kita close atau C enter, bisa langsung klik C enter, nah, dia langsung tertutup seperti ini ya. Shortcutnya L, nah, klik saja kayak gini, masukkan ya. Kalau mau dibatalkan boleh tekan U tadi, U enter, kayak gini ya. Kalau mau ditutup close, nah, berarti sudah tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, eraser itu untuk menghapus. Nah, di sini perintahnya di bagian modify. Kalau lain tadi sini, nah untuk menghapus ini. Nah, di sini ada pilihan. Kalau di AutoCAD itu diarahkan ya. Di sini ada seleksi objek. Nah, tinggal diselect objeknya yang mana mau dihapus, misalnya ini atau ini, tinggal diklik. Kayak gini. Enter. Jadi menyeleksi itu ada 3 cara. Jadi misalnya kayak gini, ada gambar lain. Jadi, karena ini menyeleksi ini perlu dipahami, karena kalau kita pilih perintah ini selalunya muncul select object. Nah, kita mau pakai cara yang mana? Nah, cara menyeleksi itu ada 3. Ada dengan cara full seperti ini, diklik dari atas, jangan ditahan, baru geser sampai sini. Nah, ini seleksi pertama, tapi harus full ini kayak gini, baru bisa terselect. Tapi misalnya kalau setengah aja kayak gini, Anda bisa ini terseleksi yang 3 ini sama ini, karena udah full ke cara nyeleksinya. Nah, kayak gini ya. Jadi harus full kayak gini. Kalau dia dari atas ke bawah, jadi harus full, karena kalau setengah enggak bisa ya kan? Kalau dia dari bawah itu dia disentuh kayak gini, enggak full, tetap terseleksi kayak gini. Itu dia bedanya seleksinya. Yang ketiga, dengan cara klik tadi ini, kan? Nah, gitu. Nah, itu ada cara lain juga, ini diklik. Nah, di sini ada pilihannya juga, fence itu kalau di garis nah, pakai garis dia nyeleksinya, dikasihkan lagi. Nah, itu terseleksi juga. Ada juga di sini WP Polygon. Polygon itu dikelilingi kayak begini. Yang mana mau diseleksi? Ya misalnya kalau ada objek kecil di dalam, kayak gini. Nah, bisa pakai itu tadi, WP Polygon. Ya, kayak gitu. Nah, itu. Cuma yang umum kita pakai itu tadi, dari atas full, atau dari bawah. Kalau dari bawah cuma sentuh saja. Nah, terus yang tinggal diklik kayak gini. Itu aja. Ya misalnya kalau mau menghapus, ada pilihan eraser, select object. Nah, kita mau pakai seleksinya dari mana? Misalnya dari atas full atau dari bawah saja kayak gini, dengan cara diklik kayak gitu. Gitu anunya, cara menyeleksi. Nah, itu trik-triknya harus dikuasai itu. Nah, kalau kita kuasai itu trik-trik menyeleksi, menghapus,
cepat untuk penggambaran. Itu ya, paham kira-kira sampai sana? Nah, terus yang ketiga zoom. Nah, zoom itu ada juga beberapa macam. Nah, kalau yang tidak sering pakai, itu ada namanya zoom, apa namanya? Zoom scroll mouse. Di apa namanya? Kalau dia diperkecil berarti di scroll mundur, Kalau perbesar scroll maju ya. Nah, kalau mau digeser ditahan kini anunya scrollnya, tahan scrollnya kayak gini ya. Nah, cuma kalau zoom ke misalnya objeknya kecil kayak gini, jangan jauh anunya, kursornya tetap nyentuh garis yang mau di scroll kayak gini. Oke, nah kayak gitu. Jadi scroll, perkecil, scroll. Nah, kalau mau digeser berarti ditahan kini. Oke. Nah, kayak gitu dia anunya, caranya. Nah, kalau zoom pakai perintahnya langsung dari cat ini, ketik saja Z enter. Nah, kayak gini, Z enter. Nah, muncul itu pilihan apa saja. Sini ada zoom all, ada center, ada dynamic, ada extend. Nah, kalau all ini fungsinya biasa kita menggambar, tiba-tiba gambarnya hilang tersembunyi enggak kelihatan biasa orang menggambar kayak gitu, tiba-tiba gambarnya hilang, kita sudah gambar ternyata langsung hilang. Nah, tinggal pilih zoom all aja, klik ini, dia akan kembali itu gambarnya kayak gitu. Jadi misalnya ketik Z enter baru A, zoom all. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua, zoom extend yang sering dipakai. Zoom extend itu kalau misalnya kayak gini nih. Kalau saya pilih Z enter kemudian extend, dia akan membesar kayak gini. Atau dia gambarnya kecil kayak gini. Tidak bisa biasa di scroll mouse, zoom extend saja, Z enter baru extend kayak gitu. Nah, bisa ya. Zoom extend. Yang ketiga kalau ini zoom window. Zoom window itu misalnya ini ada objek kecil di sini, Z enter baru window. Nah, dia kayak gini dia. Kayak misalnya kalau pernah kayak belajar Corel kurang lebih mirip ini, Z enter itu anunya, cara-cara zoomnya bisa kira-kira. Nah, itu ada pertanyaan sampai sini kira-kira aman ya? Sementara masih aman. Kalau materi pertama itu masih aman-aman saja karena belum terlalu susah. Nah, sekarang yang perlu kita pahami itu sistem koordinat. Kalau di AutoCAD itu ada sumbu, pernah kayak belajar sistem koordinat ini kan kayak gini, ini namanya sumbu X, yang garis yang horizontal itu kalau di AutoCAD kayak gini, pokoknya yang horizontal kayak gini, ini dinamakan sumbu X. Ini sumbu X. Kalau di sini arahnya simbolnya apa biasa di sini? Positif gede. Kalau ke kiri, ke kanan ya. Positif. Kalau dia ke kiri minus ya, berarti ini kita anggap X minus. Kalau di sini X positif di sini. Kalau yang di atas ini Y, simbolnya ini 1, 2. Nah, ini biasanya dia apa? Positif ya ke atas. Kalau di bawahnya di sini minus ya, minus Y. Nah kayak gitu. Jadi di bawah sini ini simbolnya minus, dan biasanya kan di sini minus 1 ya, minus 1 lah, minus 2, minus 3, minus 4, sama juga di sini minus 1, minus 2, minus 3. Kalau di sini kan positif ini 1, 2, 3, 4,
5 dan seterusnya kan. Nah, ya, ini di sini ada rumusnya. Yang pertama absolut x, y. Jadi ini kayak gini. X, y. Berarti kalau dia begini, misalnya ada angka 1, 1, kemudian koma, misalnya 0. Berarti panjang x-nya itu ke sini 1, dari sini ke sini. Panjang garisnya misalnya 1 kan. X-nya tetap di posisi 0, berarti ini kan 0 di sini. Berarti garis lurus J. Tapi misalnya kalau dia misalnya 1,1, berarti nanti dia jadinya begini. Dari X akan membentuk garis begini. Ini 1 kan di sini. Berarti dia begini garisnya. Oke gitu. Nah, kita coba praktekkan x, y. Nah, di sini ada sistem koordinat yang ini. Berarti garis begini tadi, berarti ini sumbu x. Itu aja diingat. Kalau dia garisnya begini, berarti sumbu x. Kalau dia ke atas, sumbu apa lagi? Sumbu. Iya, nanti tinggal perhatikan misalnya kalau membuat garis ke atas, berarti ini nanti dia positif simbolnya. Kalau dia ke bawah berarti minus. Kalau dia ke kiri berarti x minus. Kalau dia ke kanan x positif. Bisa dipahami kira-kira itu? Saya. Nah, sekarang kita akan buat kotak pakai perintah itu. Nih. Anggaplah panjang garisnya 5 ya. Panjang x-nya 5. Nah, ini. Jadi saya ambil line, klik ini. Nah, terus saya masukkan angka 5 dulu. 5. Nah, ini sumbu x ini, koma 0. Nah, di sini kan ada 2 kolom nih. Ini kita anggap adalah x, sebelahnya ini adalah y-nya. Udah jangan diputar-putar, jadi ini selalunya posisi x, ini selalunya posisi y. Nah, kalau misalnya 5,0 seperti ini berarti panjang x-nya sebentar ke sini 5, y-nya sejajar 0. Enter. Nah, berarti ini akan membentuk garis kayak gini. Berarti ini x-nya panjangnya 5, y-nya 0. Nah, sekarang ke atas. Nah, kalau ke atas tadi ini sumbu eta simbolnya positif ya. Nah, berarti ini kita anggap x-nya 0. Misalnya kita garis lurus ke atas begini. Berarti 0, misalnya panjang garisnya juga 5. Nah, berarti x-nya ini tetap di posisi 0. Panjang garis y-nya ke atas 5. Kayak gini kan? Nah, sekarang dia ke sini. Mau ke sini. Jadi biarpun dikasih begini kursornya, tetap nanti akan mengarah ke sini. Nah, misalnya 5 juga. Kalau dia tadi ke kiri minus kita, nah berarti x minus. Nah, berarti ini yang ada nilainya minus 5,0. Berarti ini kan x ke sini. Berarti min 5,0. Kemudian dia ke bawah lagi. Ke bawah minus berarti 0, minus 5 karena kan dia ke bawah ya. Enter. Oke, kita nih kalau pakai koordinat, jadi ini enggak khawatir pakai garisnya miring atau tidak lurus. Nah, ini sudah pasti lurus ini kalau kita pakai ini. Jadi saya ulang ya, anggaplah dia ke sini. Panjangnya 6, berapa kira-kira dimasukkan nilainya? Ke kiri. Berapa? Minus 6,0 ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dia ke atas, berapa kira-kira? Ini ke atas tadi sumbu. Nah, ini kan ini rumusnya nih. Tadi ke atas kan, panjangnya anggaplah tadi 6. Nah, berarti ini kita anggap 0-nya. Tadi yang ke atas sumbu apa tadi? Sumbu eta. Nah, panjangnya 6 ya. Nah, berarti ini 0. Ke
karena ini kan sumbu Y ini. Nah, berarti 0,6 karena dia ke atas positif Q. Nah, berarti 0,6. Pakai koma ya, bukan titik, 0,6. Terus ya ke sini lagi. Kalau dia ke sini, berapa lagi kira-kira? 6,0 ya. Nah, terus ke bawah 0, minus. Nah, kayak gitu anunya. Caranya. Kayak gitu. Nah, itu kalau dia pakai ini absolut untuk membuat kotak itu tadi ya. Nah, kurang lebih ini sama aja yang pertama kedua, kita langsung ke sini saja. Relatif polar. Kalau polar itu dia pakai sudut Q. Nah, biasanya kan kayak gini. Kalau yang ini sudut itu dia. Nah, busur. Nah, ini kita anggap 0. Sorry. Ini 0 di sini. Nah, kalau di AutoCAD itu dia berlawanan dengan arah jarum jam perputarannya. Berarti di sini 90 derajat ya. Oh, kan dia berputar begini. 90 kan? Kalau dia terus ke sini, nah 180 ya. Terus dia ke sini, nah 270 kan? Sampai dia tembus ke sini 300, nah, 60 kan? Nah, itu aja diingat. Kalau dia arah garisnya dia ke sini, berarti itu sudut 0 atau 360 dua. Mau pakai 0 atau 300, berarti dia lurus ke garisnya ke sini. Kalau dia misalnya dia ke kiri, berarti dia sudutnya 180. Kalau dia arahnya ke atas, sudutnya 90. Kalau dia misalnya ke bawah, sudutnya 270. Nah, sekarang kita mau buat garis. Anggaplah ini contoh kayak gini. Berarti kalau dia begini, anggaplah ini panjangnya 5, ini juga 4 misalnya. Ini 5, ini 4. Nah, misalnya kalau kita input pakai ini. Nah, ini dia rumusnya, add, dia harus pakai add dia. Add, panjangnya tinggal dimasukkan panjang garisnya. Oh, misalnya panjang garisnya ke sini 5. Nah, berarti 5. Masukkan sudut, simbol sudut. Nah, kalau dia ke sini, sudut berapa tadi? Sudut 0 toh? Nah, maka dia akan terbentuk garis begini kalau di input di AutoCAD. Nah, sekarang ke atas. Kalau dia ke atas ini tadi yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau ke atas lagi, masukkan lagi nih. Add, panjangnya 4, sudut berapa? Nah, 90 kan? Begitu. Kalau dia misalnya dia ke sini lagi. Nah, add lagi. Panjangnya 5, sudut 180. Yang keempat, yang kemudian terus turun lagi ke sini. Add, panjangnya 4, sudut 270. Nah, kayak gitu pengaplikasi. Nah, sekarang kita aplikasikan. Tadi lain. Klik dulu, baru masukkan add, save, kemudian add nomor 2. Panjang garisnya berapa tadi? 5 ya. Nah, ini kan dianggap 5 tuh. Itu yang ada biru-biru, masukkan 5. Baru masukkan simbol sudut, tekan saja tab. Yang tanda panah itu, tanda panah yang dari ujung, tab. Nah, masukkan sudutnya, misalnya sudut 0, enter. Nah, dia otomatis kayak gitu. Kemudian ke atas lagi, panjangnya 4, save lagi, add, masukkan panjangnya 4, tab lagi, ke atas 90, gitu ya. Nah, add lagi 5, sudut ke dia ke kiri tadi, sudut 180. Ke bawah lagi, add, sudut 4, sudut 270. Nah, begitu namanya. Sistem perannya. Ini dasar-dasarnya, dasar-dasar sekali. Bisa kira-kira ini? Ini pada yang kita tanya kemarin di ilmu tanah. Orang kasih masukan. Ya.
Nah, sebentar kita contohkan kalau ukur tanah data ukurnya bisa pakai itu tadi, bisa pakai ini untuk penggambaran. Jadi misalnya kayak anggaplah alat berdiri di sini, kemudian nembak ke sini, 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 nembak ke sini. Biasanya kalau kita sudah hitung itu muncul gitu berapa panjang jarak tembaknya di sini, misalnya 10 meter. Sudut berapa yang terbaca di alat, misalnya sudut misalnya 260 misalnya kayak gini. Sudut ini panjangnya misalnya 10 juga, sudut misalnya 30 derajat kayak gitu dia. Oh misalnya nembak lagi ke sini, oh panjangnya misalnya 8, sudut misalnya 80. Nanti tinggal dikasih ketemu tuh garisnya gini, ketemu enggak? Nah, terbentuk pintu lahan yang kita sudah ukur. Makasih. Nanti akan kelihatan anunya berapa luasnya ini yang sudah yang sudah dibikin sudah diukur. Bisa juga digambar pakai ini kayak. Atau misalnya alatnya pindah, oh misalnya dari sini kemudian alatnya pindah lagi ke sini, nembak lagi segala arah. Begitu seterusnya. Oh, dikasih ketemu lagi sama dia ketemu kayak gitu. Pindah lagi alatnya ke sini, nembak lagi kayak gitu. Nah, itu anunya manualnya. Tapi kalau pakai CPU 3D ada tokonya langsung tinggal di running. Gitu ya. Oke, aman ya sampai sini? Nah, sekarang ini ada contoh latihan. Saya coba contohkan satu kali, baru kita yang praktek. Nah, ini ada contohnya. Kita mau buat pakai itu tadi, ada dua rumus. Yang pertama tadi rumus absolut, yang kedua polar. Nah, kita mau gambar dulu pakai absolut semuanya sampai dia tertutup. Nah, ini melatih untuk kecepatan menggambar ini kalau kita buat. Jadi ini panjangnya berapa ini? Ini 2 ya. 2. Yang panjang garisnya begini 2. Ini 1. Ini 2, ini 2. 1, 1, 1 kayak gitu. Jadi yang 2 juga ukuran ini. 2 sama 1. Jadi kalau yang pendek begini berarti ukurannya 1 ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, sisa diinput sesuai dengan itu tadi. Nah, saya bagi 2 clearnya coba dulu. Oke. Nah, ini dulu. Jadi pertama tadi kita pakai gambar pakai ini absolut x y yang pakai minus itu. Kalau yang kedua kan tadi pakai sudut ya. Nah, jadi lain. Nah, kita letakkan dulu. Letakkan ke sini. Kita mulainya ke sini atau ke atas bisa. Nah, kita ke sini aja yang mudah. Berarti berapa nilainya kita input ke sini kira-kira 2. Pakai rumus absolut tadi. Berapa? X. Ini kan X tadi rumusnya begini. X, y. Ini sumbu apa nih? Sumbu X berarti ini yang ada nilainya. Nah, berarti 2 di sini. Nah, 0. Bukan minus karena dia ke kiri, berarti ini kan positif kita. Nah, sekarang kalau dia ke atas berapa kira-kira? 0,2. Nah, 0,2. Tuh. Nah, kalau dia di sini 2,1. 1,0. Ya, 1,0. Nah, sekarang ke bawah berapa kira-kira? Berapa? 0, minus? Nah, gitu ya. Berarti aman. Nah, gini. Berarti pertama tadi 2,0 masuk ke saya kayak gini. Bentar. Kalau terlalu kecil zoom ke ya. Biasanya kecil begini zoom dekati. Nah, masukkan nilainya ke atas lagi. Berarti 0,2. Apa lagi 1,0.
0. Ke bawah lagi berapa? 0, minus 2. Kalau dia ke sini 2,0. Kalau ke atas 0,1. Ini lagi berapa tuh kira-kira? Dia ke sini ke kiri. Minus 1,0. Jadi ini biar kursornya kayak begini, intinya ditaruhkan nilainya ke atas, nanti 0,1. Berapa lagi? 1,0. Ke atas lagi 0,1 minus 1,0. Ke atas lagi 0,1. Gitu ya, 1,0, 0,1 plus minus 2,0 kayak gitu. Terus ke bawah berapa nih? 0, minus 2. Ke sini minus 1,0 ya. Atas 2. Ini 2,0. Bawah 0, minus 1. Lagi 1,0, 0, minus 1. Oke. Minus 1,0, 0, minus 1. Itu seterusnya 0,0, 0, minus 1, minus 1,0. Terus berapa lagi? 0, min 1. Jadi bisa? Sudah? Nah, terus kalau rumus yang kedua itu tadi pakai X ini, pakai sudut K. Kan enggak pakai minus lagi. Nah, jadi sama caranya, saya catat setengahnya. Jadi ambil lagi lain, masukkan rumusnya dulu. Rumusnya tadi ini add baru panjangnya. Jadi setelah diklik, masukkan add key dulu. Add, masukkan panjangnya 2. Tab key, tab 0 atau 360 bisa. Sama aja outputnya, masukkan lagi panjangnya 2, baru tab 90. Masukkan lagi panjangnya 1, tab berapa? 0 ya. Add 2, tab 270. Add 2 sudut berapa nih? 0. Dan sampai terbentuk begini juga, sampai jadi ya. Kayak gitu. Oke, bisa. Nah, coba pakai dulu ini tes, sebentar kita tambah kalau misalnya cepat selesai. Nah, nanti ini digambar juga yang sebelahnya. Nah, kalau yang ini pakai titik ya. Nanti kalau misalnya bikin pakai absolut yang ini, jangan pakai koma karena nanti akan berubah jadi sumbu. Misalnya ini dari sini dulu. Lain, ke bawah berarti 0, minus 1,5. Jangan koma ininya karena nanti akan berubah jadi Y. Sama dengan kalau dia ke sini berarti minus 4,5 dulu baru 0. Nah, kemudian ke atas 0,4,5. 1,5,0. Nanti kalau di sini tinggal di close. Nah, dia akan tertutup seperti itu. Kalau dia pakai relatif polar ini sudut 135 derajat ini. Ini sudut 135 derajat, panjangnya ini 4,24. Oke. Nah, coba pakai dulu ini tes pakai absolut sama relatif. Jadi satu gambar absolut jadi satu pakai relatif. Dua-duanya juga seperti itu. Nah, sebentar kita coba pakai data ukur yang misalnya ukur tanah atau
muncul udah ya? Iya. Sudah kita restart laptop tak ada? Oh belum. Harus di restart dulu. Restart bisa kita lihat. Terus kita anak atau kita Yang di sini. Forward sudah sekarang Ya. forward sudah Bulan ini ya. Di sini. forward Iya. nah kalau lancar di sini baru kita tambah lagi tadi yang kedua. Coba ke bonceng jadi tadi ke sini. Iya.